Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat pemirsa akun Aku Mataku TV dan juga Masjid Baitur Rahman TV dimanapun berada. Berjumpa kembali bersama kami dalam podcast Aku Mataku dan juga MBR TV. Seperti biasa, podcast ini senantiasa menghadirkan perbincangan santai, namun syarat akan nilai-nilai inspirasi, motivasi, edukasi, dan juga informasi tentunya. Dan di episode kali ini luar biasa sekali, kita sudah kedatangan dua tokoh, dua narasumber yang berbeda, baik itu dari latar belakang maupun dari generasinya ya. Baik, kalau begitu langsung saja kita akan berbincang-bincang dengan mereka. Kita akan perkenalkan satu persatu. Yang pertama, ini kita telah menghadirkan seorang yang sangat istimewa. Beliau latar belakangnya sangat luar biasa sekali, seorang akademisi, seorang dosen, birokrat yang kalau dijabarkan pengalamannya sangat luar biasa, tidak hanya di level nasional tapi juga internasional, karena juga beliau sering sekali pada zamannya memperkenalkan Sumsel tentang pembangunan yang berkelanjutan di level nasional maupun internasional, dan lebih menjelajah lebih dari 35 negara. Pengalaman berikutnya, beliau juga merupakan takmir ataupun pengurus di Masjid Baitur Rahman Bank Raya, Palembang, Sumatera Selatan, yang terkenal dengan galeri Al-Qur'annya, karya Ustadz Dery Sulaiman. Dan juga beliau ini juga banyak sekali pencetus ide untuk membangkitkan kembali wacana pemekaran otonomi baru. Dan nanti saat berapa lagi kita akan berbicara. Kalau begitu langsung saja kita perkenalkan narasumber kita yang pertama. Assalamualaikum Pak Dr. Najib Asmani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, sehat Pak ya? Sehat. Dan tampaknya ini, kenapa saya bilang sehat? Karena sekarang agak lebih slim fit ini Pak. Ya. Tapi bukan karena beban ngurus masjid Pak ya. Tapi justru malah lebih sehat Pak ya. Sehat. Ya, jadi kalau ada istilah, nanti ada di narasumber berikutnya, yang muda yang berkarya ini jagoan tua bisa juara. Ya. Wah, luar biasa. Kalau gitu kita akan beralih ke narasumber berikutnya. Narasumber berikutnya ini tidak kalah luar biasa, masih muda, ganteng, ya, sama seperti Pak Najib tadi di masa mudanya ya. Tentunya beliau seorang dai muda, kemudian juga motivator dan juga penulis buku, serta sebetulnya masih banyak lagi bidang-bidang lain yang dikuasai, namun katanya 3 dulu nih. Nanti kebanyakan tidak muat di TV gitu ya. Beliau juga penulis, sudah disebutkan tadi. Beliau bernama Ustadz atau Kak Reno Anugrah MPD. Katanya sebetulnya panjang tuh gelarnya, tapi MPD aja cukup mewakili. Kalau begitu langsung saja. Assalamualaikum Ustadz Reno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Endi ya, Masya Allah. Dan berkaitan dengan kedua narasumber ini, seperti yang kita ketahui bahwasanya beberapa saat lagi kita akan menghadapi Majelis Arba'in Pak ya. Dan tentunya saya juga ini suatu kegembiraan tersendiri, kita menyambut kelahiran baginda Rasulullah SAW, dan juga Majelis Arba'in sendiri suatu kegiatan yang positif. Nah, untuk menunjukkan rasa gembira, kita juga akan mengadakan beberapa rangkaian acara. Tentunya akan ada sinergitas antara Ustadz Reno, Kak Reno yang mewakili mungkin generasi milenial, dengan Masjid Baitur Rahman yang memang sekarang ini sedang melakukan percepatan untuk gimana dari masjid. Kalau dulu kan dari rakyat untuk rakyat, ini dari masjid. Gimana caranya? Kalau zaman dulu Rasulullah semuanya itu berasal dari masjid. Nah, bagaimana ceritanya? Kita akan ngobrol-ngobrol secara lengkap bersama kedua narasumber ini. Kita mungkin dari Pak Najib Asmani dulu, Dr. Najib Asmani, Pak Ustadz. Pak Najib, ini ide dasarnya apa nih sehingga kok tiba-tiba mengajak atau ketemu dengan dai muda kita ini, Ustadz Reno, bisa masuk dalam podcast Aku Mataku ini? Ceritanya nih. Baik, Bung Endi ya, atau Kak Endi ya. Saya lebih muda dari Bung Endi sebenarnya ya. Insyaallah. Pemirsa TV Aku Mataku, Allah kuasa, makhluk tak kuasa. MBR TV menebar berkah dan rahmat.
Jadi sungguh sangat berbahagia di bulan Maulid ini. Semangat kita untuk melakukan beberapa kegiatan kemaslahatan itu alhamdulillah insya Allah terwujud. Bung Eni dan sahabat pemirsa sekalian, beberapa waktu ketika saya masih seusia Bung Reno juga ya, luar biasa ini, saya sering datang satu masjid yang dia punya saldo setiap Jumat itu sampai ratusan juta. Ya, betul. Saya pikir kenapa uang ini tidak berkurang? Seharusnya masjid itu mempunyai fungsi dengan uang yang dia miliki, saldo itu adalah untuk membina atau mengembangkan masjid-masjid yang marginal yang ada di kawasan itu, dalam skup bisa di kota sendiri atau di dalam nantinya dalam skup provinsi. Inilah suatu ide yang kita di dalam bulan Maulid ini, dan kita juga terinspirasi dari Maulid Arba'in. Banyak orang berdatangan, tetapi saya melihat bahwasannya orang-orang yang datang itu sudah terbentuk kadernya atau keulamaannya dengan berserakan dari upaya yang dilakukan masing-masing. Kita ingin bahwa dari Masjid Baitur Rahman ini, kita ingin bahwa dengan kehadiran Bung Reno ini, kita mengharap dia motivator masih muda. Motivator masih muda bahwa mengajak bersama-sama muhibah atau berkunjung ke masjid-masjid dalam rangka juga tadi dikatakan Bung Eni, saya punya pengalaman internasional di bidang lingkungan berkelanjutan. Kita ingin menciptakan green masjid di sekitar perusahaan yang dibina oleh perusahaan. Ya. Jadi kita ingin masjid itu bagaimana dalam rangka mendukung apa yang menjadi isu internasional adalah pemanasan global warming. Yeah. Itu. Nah, saya kira dengan Ustadz Reno ini, Bung Endi, Ya. kita pemirsa sekalian bisa melihat dia orang muda, Ya. bisa memberikan motivasi, mengajak ini. Saya kira orang ini adalah orang hebat Dan tepat ya, dan Pak. tepat. Segmentasinya Karena juga. kita punya fasilitas. Iya. Dengan kita bisa nanti lebih siaran streaming live dari lokasi dengan bersumber dari sumber daya yang ada di masjid ini. Seperti yang sekarang ini kita podcast sendiri di studionya Masjid MBR. Itu kira-kira motivasi kita, akan masjid kita bergerak. Artinya sekarang ini banyak jemaah tabligh bergerak datang ke masjid, tapi kita isi dengan berbagai kegiatan. Di situ bisa sekaligus mungkin uruj 3 malam mengajak orang-orang sambil kita melakukan gerakan-gerakan dalam rangka terutama bagi generasi muda yang muslim ya, ada kegiatan ekonomi kreatifnya. Itu saja dasarnya. Jadi itu begitu latar belakangnya Pak ya, bagaimana untuk menjalankan sebuah ide gagasan yang baik ini tentunya perlu sinergitas ya. Kembali ke masjid ya. Iya, tidak hanya kalau hanya generasi senior saja tanpa melibatkan yang muda-muda, kayaknya rasanya sayang juga kan. Sayang, ya. Tidak dioptimalkan. Begitu, jadi kayaknya dan memang tampaknya sosok dari Kak Reno ini termasuk orang yang tepat untuk mengisi motivasi itu dan related sekali ya. Betul, ya. Beliau juga memang di bidang itu mumpuni. Jadi sinergitasnya sangat diperlukan. Ini gimana nih tanggapannya, Kak Reno? Masya Allah. Masya Allah ya. Iya. Masya Allah, tabarakallah. Semoga Allah memudahkan niat-niat kebaikan. Karena yang namanya kebaikan ini, Pak Dr. Najib dan pemirsa, pasti Allah akan mudahkan. Amin, amin. Karena memang sejatinya fitrah manusia itu kan sebagai orang baik sebetulnya kan. Hanya saja lingkungan yang kadang membentuk orang bisa berubah. Nah, maka ketika ide ini sampai ke saya berpikir positif dan benar-benar berprasangka baik dengan Allah. Pasti. Karena kenapa? Ketika kita nolong agama Allah, maka pasti Allah akan nolong kita. Iya, betul. Kita berupaya di zaman sekarang, apalagi Pak Dr. Najib, kita melihatkan ya fenomena di mana banyak anak muda jauh di masjid. Jangan kan banyak anak muda. Masjid sekarang masih ada beberapa Pak Najib yang mohon maaf sepi gitu ya. Ya. Bukan hanya anak mudanya sepi, orang tuanya pun sepi. Walaupun fakta hari ini memang
yang ke masjid itu memang banyak yang usia pensiun, usia tua, ataupun orang yang lagi punya masalah biasanya. Nyinyir. Saya udah pensiun. Oh, udah pensiun ya? Pensiun dari aktivitas kantor. Tapi Masya Allah kalau seperti Pak Najib ini, Pak Dr. Najib, beliau pensiun tapi ke masjid. Jadi pengalaman beliau yang seabrek tadi, Masya Allah, bukan hanya nasional tapi sampai internasional, ngelola masjid. Ini berarti masjid kita akan menjadi benar-benar mercusuar yang bagus untuk umat kan. Apalagi pengalaman beliau yang saya tahu nih, Pak Dr. Najib mengenalkan Sumsel ke dunia. Internasional ya, Bang Endi. Jadi gimana masjid ini sebenarnya begini, kita itu nolong agama Allah kan, mengenalkan agama Allah sebetulnya. Apakah Allah nggak kuasa sehingga kita harus yang nolongnya, mengenalkannya? Bukan itu sebenarnya kalau konsep agama. Justru ketika kita mengenalkan Allah, mengenalkan agama Allah ini, kita lah yang akan ditolong Allah. Nah, maka ide yang ini mari kita sambut dengan hal yang baik. Insya Allah kita siap berkolaborasi, di mana kepedulian itu masih harus selalu digaungkan. Iya, betul. Nah, jangan kita pasrah ketika melihat anak-anak hari ini, mohon maaf, lebih banyak nongkrong di tempat-tempat hiburan, tempat-tempat nyantai dengan kostum yang mohon maaf gitu kan ya, namanya juga kostum hiburan gitu kan ya. Jangankan nutup aurat, yang diminum apa gitu kan ya, semuanya lah, dari food, fashion gitu kan, semuanya anak muda hari ini memang kalau yang kita lihat, kalau dia jauh dari masjid, kita agak sedih gitu kan ya. Ditambah lagi hari ini ketika kita melihat berita pemberitaan, berapa banyak anak yang tawuran sampai meninggal dunia, berapa banyak anak yang kurang ajar sama orang tua. Kemarin sempat viral murid berantem sama guru gitu kan ya. Ada juga geng motor segala macam. Ya kalau kita cuman sekedar sedih, ya gitu aja gitu. Nah, maka sedih itu penting, tapi apa langkah nyata yang bisa kita lakukan itu jauh lebih penting. Maka MBR dan juga sahabat mataku di sini Masjid Baitur Rahman kepengen banget merangkul masjid-masjid sekitar, masjid-masjid yang marginal. Benar, masjid-masjid yang ada yang kepengen disupport gitu, bareng-bareng kita mengembalikan remaja pemuda ke masjid plus orang tuanya juga pastinya kan. Jangan sampai kayak di luar situ misalnya, nah ke masjid lah udah azan, bapak ibunya nonton TV gitu kan ya. Nah ini juga tidak pas juga gitu kan. Nah yang benar itu orang tuanya ke masjid, anak-anaknya juga ke masjid. Insya Allah niat ini mudah-mudahan kita terus sambut baik dan kita akan mulai dari langkah terkecil yang bisa kita kerjakan. Atau anaknya memotivasi, memberi teladan kepada orang tuanya supaya ke masjid. Insya Allah itu juga luar biasa kan. Benar-benar. Jadi apa yang sudah ada di masjid, berarti itulah yang akan ngajak yang belum ke masjid. Kalau kebetulan memang orang tuanya udah duluan ke masjid, maka orang tuanya ngajak anaknya. Ketika anaknya yang ternyata udah duluan ke masjid, maka anaknya lah yang akan kita ajak agar merangkul orang tuanya ke masjid. Maka konsep masjid yang berdaya itu berarti dia punya pengajian khusus remaja, ada pengajian untuk anak-anak, ada pengajian orang tua. Bahkan kalau tadi kita bahas nih MBR kan kepengen gimana konsep green masjid. Jadi masjid menjadi poros benar-benar peradaban umat. Baik kalau tadi isu misal pemanasan global, gimana sih masjid akan menyadarkan masyarakat arti pentingnya menanam pohon misalnya kan, atau misalnya mengurangi efek rumah kaca dan segala macamnya kan. Kemudian dari segi apa lagi nih? Karena gini, masjid ini dia menjadi pusat kumpulnya orang. Maka ketika di Palembang, saya kebetulan baru di Palembang, apa yang bisa kita lakukan itu yang kita lakukan. Nah misalnya ketika saya melihat nih Pak Najib ya, hari Jumat itu kan tempat ngumpulnya orang-orang laki-laki gitu kan. Tapi yang saya tangkap hari ini, mohon maaf, kita melihat fenomena, saya tuh survei kecil-kecilan lah ya. Nah, ngelihat kok jarang gitu diomongin to the point bahwa laki-laki itu sholatnya 5 waktu ke masjid, bukan Jumatan baik gitu ya. Nah, maka apa yang saya dapat peluang kebaikan, maka di mimbar-mimbar Jumat saya sampaikan. Memang temanya itu aja dulu. Saya bilang bahwa masjid yang makmur adalah bukan hanya dari segi apa bangunannya yang besar, tapi masjid yang makmur tatkala 5 waktunya seramai sholat Jumat. Maka kita ajak laki-laki, kan lagi ngumpul tuh laki-laki. Nah maka saya bilang kesuksesan Jumatan hari ini saat bapak datang sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, subuh, zuhur, asar, semua ke bapak ke masjid.
Kecuali memang lagi ada uzur, halangan, lagi sakit, lagi berpergian, itu beda lagi. Tapi kalau memang sehat, 5 waktu di masjid. Nah itu, jadi, saya menyadari, oh ya sudah, power saya orang Palembang yang baru ke sini, berarti saya bisa ngajak lewat mimbar Jumat. Ya sudah, maka saya sering pesan Pak Najib, Pak Dokter ke masjid yang saya mampir gitu kan untuk khutbah di hari Jumat, saya bilang titip, tolong titip, saya bilang ke khotib pekan depan diingatin lagi bahwa Jumatan laki-laki itu bukan hanya pas Jumatan, tapi 5 waktu di masjid. Nah ini kayak sesuatu yang kecil, tapi efeknya mudah-mudahan nambah terus jamaah masjid. Tapi kalau dia jemaah itu bertambah, Bung Endi ya, itu bisa menjadi amal jariah juga nanti di akhirat. Benar. Setiap orang nanti mendengar tuh, termotivasi. Benar. Amal jariah yang luar biasa. Dan saat orang sudah kumpul di masjid, semua hal bisa kita lakukan, semua hal bisa kita musyawarahkan. Bahkan Masya Allah, masjid ini ketika dia memang Pak RT udah ke masjid, Pak RW udah ke masjid, Kepala Desa ke masjid, Bupati rajin ke masjid, Gubernur rajin ke masjid, kita bisa bangun peradaban dari masjid. Masya Allah. Peradaban yang besar itu, ya nggak usah muluk-muluk, dari sebuah satuan terkecil, keluarga namanya kan. Ketika misal bapaknya sering duduk di masjid, ada kajian mengatur keluarga, oh ternyata mengurus anak tuh seperti ini menurut Rasulullah, oh ternyata memuliakan istri itu seperti ini kata Nabi Muhammad SAW. Akhirnya masyarakat pun semakin hari semakin cerdas. Maka Pak Najib, para pemirsa dan yang lain, sekarang kan sering gini, muncul fenomena itu kalau misal menjelang pemilu atau pemilihan sekelas RT, KD segala macam lah ya. Nah sekarang ini mohon maaf, banyak misalnya istilah itu serangan pajar kan? Iya. Sogok menyogok tuh kayak gimana ya? Saya pernah nanya bahkan ke orang yang DPR-nya itu dari yang ibarat orangnya tuh deket lah sama Islam. Ya nggak bisa ini, Kang Reno katanya. Memang masyarakat zaman sekarang ini udah kalau nggak ada duitnya nggak mau milih. Bahkan diambilnya kalau dipilihnya. Nah ini yang lebih penting lagi. Dari berbagai orang dia ambil uangnya, tapi dia pilih terserah dia. Betul, dipilih itu kan, semua. Ditusuknya semua. Nah itu malah gagal kalau ditusuk semua kan. Nah harusnya gitu kan ya, kita bisa jelaskan di masjid. Maka ternyata kita harus milih standarnya begini loh pemimpin Muslim. Dia ada kriterianya. Nah akhirnya masyarakat yang kita bina dari masjid, perlahan demi perlahan desanya akan baik. Amin. Kecamatannya akan baik, kabupatennya akan baik, provinsi akan baik, bahkan Indonesia akan baik. Tapi kalau misal kita nggak peduli dari masjid, kita nggak mau kasih edukasi ke masyarakat, akhirnya mohon maaf, masyarakat cuma sekedar PHBI aja akhirnya kan. Peringatan Hari Besar Islam mau ke masjid. Kalau pas PHBI Ustadz Kondang datang gitu kan ya, pulang akhirnya dia ingatnya apa? Dikit. Bisa jadi mohon maaf, dia yang ingatnya yang lucu-lucu aja misalnya kan. Nah, tapi kalau kita pembinaannya berkelanjutan, kita datang ke masjid, kita carikan ustadz setempat yang tinggal di sekitar masjid, jadi aksesnya dekat, mereka juga bergabung bersama jamaah. Nah, disitulah pendidikan masyarakat akan mulai terbentuk. Yang mudah-mudahan ketika nanti ada yang ngetuk-ngetuk ngantar serangan fajar, dia akan bilang dengan powerful, dia akan katakan, maaf Pak, kami orang masjid. Kan berani luar biasa. Kalau ada orang bilang di depan pintu ada orang, Pak, mohon maaf ini bantuan ini, tapi tolong dukung ya. Mohon maaf Pak, kami orang masjid. Kami orang masjid, keluarganya Allah. Keluarganya Allah. Masya Allah, bayangkan satu desa orang akan bilang kami orang masjid. Itu yang nganter bisa jadi apa hidayah dan berubah. Dan itu semua kita mulai dari masjid. Masya Allah. Jadi Pak Najib ini kayaknya gayung sudah bersambut, pantun juga sudah bersaut. Apa ide ataupun gagasan niat baik dari Masjid Baitur Rahman tampaknya sudah disambut juga dengan terbuka sekali dan antusias oleh Ustadz Reno. Tinggal nantinya adalah eksekusinya nih. Nah, ini gimana nih? Jadi momen maulid ini, maulid kan artinya kelahiran. Kelahiran itu berarti kita harus mulai bangkit, memberikan sesuatu yang baru. Dan ini bulan maulid ini bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Sama-sama kebangkitan. Kalau maulid kebangkitan untuk umat Islam, Hari Sumpah Pemuda kebangkitan untuk seluruh komunitas suku di Indonesia bersatu untuk memerdekakan Indonesia. Jadi ide kita sederhana, Bu Endi dan pemirsa mataku, yang Kang Reno juga ya. Kang itu kan bukannya Sunda ya, tapi Kakang. Asal Muara ini. Sama kayak Kiai. Kalau kami merajat Ago. Jadi prinsipnya kita sederhana tadi kemukakan, dari masjid ini
kita bergerak ke masjid-masjid, tanda petik masjid yang marginal, yang kita butuhkan bantuan, yang membutuhkan bantuan. Itu dasarnya bergerak dari Maulid. Dan ini kita mencoba untuk memotivasi generasi muda. Makanya itu ada momen tanggal 28 Oktober, Hari Sumpah Pemuda. Jadi bergerak, dan kaitan dengan pengalaman internasional saya di bidang lingkungan hidup, lingkungan yang berkelanjutan pemanasan global, kita fokuskan sekarang ini masjid yang di dekat perusahaan untuk membentuk green masjid. Kita harapkan ada dukungan dana CSR, nanti kita susun rencana itu. Dan tadi dikatakan oleh Kang Reno bahwa mengenalkan Sumsel waktu kita di zamannya Pak Alex Nurdin menjadi gubernur, saya 10 tahun sebagai staf khusus yang menangani hubungan internasional dan lingkungan berkelanjutan. Ya, kita sekarang doa untuk beliau yang terkena kasus hukum, tapi alhamdulillah beliau tidak ada kaitannya dengan penggunaan keuangan pribadi di Masjid Surijaya. Kita bersyukur ya, mudah-mudahan bisa mendapat kemudahan atau kebebasan. Dan kita berharap itu banyak sekali donasi-donasi yang masuk ke Sumatera Selatan. Nah, ini di Masjid Baitur Rahman kita awali dengan visi yang cukup tinggi ya, membangun masjid yang terindah dan tertinggi di kawasan ini dengan rancangan biaya sekitar 9 miliar rupiah. Padahal dana di kas itu ada sekitar belasan juta, tidak sampai puluhan juta, belasan juta saja membangun masjid. Sehingga tantangan dari pihak lain, ada yang mengatakan tidak mungkin itu dengan tunjuk yang lurus ke wajah saya waktu memimpin rapat. Ada yang mengatakan harus punya dana 5 miliar dulu. Tapi kata Bung Reno tadi, kita memudahkan menolong pertolongan, menolong agama Allah. Allah akan menolong. Akan akhirnya dengan ridho Allah dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kita sudah terkumpul dalam waktu yang singkat 2,5 tahun itu membangun struktur 4 lantai dengan dana sekitar 5 miliar itu. Di tengah perjalanan datang Ustadz Eri untuk membangun galeri Al-Quran, 604 nanti dipajang dengan donasi 10 juta per orang, infak namanya dibubuhkan, akan didisplay untuk mencari kekurangan dana. Jadi yang mendukung ini 70% dari donatur nasional dan internasional. Jadi klop. Sehingga kita yakin gerakan kita nanti dipadu, kita akan hijrah, bergerak. Ya, ada istilah jamaah tabligh itu huruj ya, bergerak, mungkin bisa sambil 3 malam di satu tempat kita bergerak, mengajak anak-anak muda bersama-sama. Di sini akan dibangun juga di lantai 3 itu, lantai 4 display Al-Quran, lantai 3 itu pusat kreatif atau kreatif center untuk orang-orang yang bisa mengembangkan keterampilan terkhusus di ekonomi ekonomi kreatif. Yeah. Ekonomi kreatif, dan di lantai 2-nya itu kita bangun seperti mendekati suasana di Masjid Madinah Al-Munawwarah. Dan di lantai ini untuk kita semacam ballroom kalau ada persedekahan. Jadi ini yang misi kita nih. Jadi, kalau bahasa ininya ada small is beautiful. Kecil tetapi indah. Dan itu semuanya difasilitasi oleh masjid ya? Jemaah. Ya. Tapi yang menjadi senternya semua itu kecil tetapi indah. Masya Allah. Itu rencana kita. Jadi jangan kita bekerja yang muluk-muluk, tapi dalam visi kita muluk, tapi kita mulai dulu dari yang simple. Hal terkecil. Itu kira-kira Bung. Jadi mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, dan mulai dari saat ini Pak. Ya, dari tanggal 21 Oktober sampai dengan tanggal 28. Oh, jadi kita nanti mulai bergerak eksekusinya. Safari di 7 masjid yang berbeda. Tentunya nanti kita akan tentukan. Dari tanggal 21 sampai dengan 20 Oktober. 28 puncaknya, nanti puncaknya kita ajak mereka di sini sambil memberikan MBR ya puncaknya. Masya Allah. Generasi muda kita. Iya. Barangkali bagi yang
belum ada jodoh bisa. Dan itu tadi sinergitas Pak ya, kita juga menggandeng Ustadz Reno, alhamdulillah sudah bersambut gayungnya. Dan juga ini juga dikarenakan memang masanya sekarang sudah 4.0 bahkan sudah 5.0, kita kolaborasikan dengan multimedia yang sudah alhamdulillah sudah dimiliki oleh Masjid Baitur Rahman dan juga Aku Mataku. Ini akan disiarkan secara live juga kepada pemirsa. Jangan lupa nanti ikut juga bergabung yang mungkin tidak bisa atau terlalu jauh dengan jaraknya posisinya dari masjid ke masjid ini, bisa juga menikmati hidangan lezat untuk keimanan kita ini melalui live streaming Aku Mataku dan Masjid Baitur Rahman Bang Raya gitu ya Pak ya. Jadi sebelum ke Bang Reno kita tertarik tadi ya. Iya. Yang yang industri 5.0 itu ya. Iya, 5.0. 5.0 tadi. Sinergitas. Kita sini dari awal, Bung Endi, Iya. tidak pernah menyebarkan proposal. Wah. Kita hanya melalui medsos. Medsos ya. Diawali dengan pertama kali mengumpulkan dana 5 miliar hanya dari WA. Iya. Ketika datang Ustadz Eri, baru kita kembangkan yang medsos ini. Dulu Maka cerita bergulir tentang Ustadz Eri tadi ya. Iya, Itu juga qadarullah, pertolongan Allah juga ya. Ya, dikatakan tidak sengaja salah. Di dalam Islam tidak ada kata-kata. Semuanya desain, grand design dari Allah ya. Karena udah sepaket, jadi kebaikan sepaket dengan pertolongan Allah. Iya, itu Satu server ya. Iya. Ada niat baik, ada pertolongan Allah. Luar biasa. Jadi Dan juga kita memaksimalkan potensi yang ada di masjid ini, salah satunya dengan memaksimalkan multimedia. Itu juga salah satunya jalan untuk penyebaran tadi Pak ya. Jadi tidak hanya kalau kata Pak Najib tadi ada amal jariah, ada dosa jariah itu melalui medsos. Nah kita membangkitkan amal jariah melalui medsos tadi ya. Iya. Iya. Ini kalau orang tidak paham, orang-orang kolonial, ini kok ada medsos mahal. Ya, pemborosan ya. Apa ini? Pemborosan. Tapi Kuota internet. output yang sangat luar biasa dengan sedikit input yang kita keluarkan di atas perhitungan bisnis. Iya. Kalau bisnis itu kalau untung 2 kali saja dari ini sudah ini. Kalau ini berlipat ganda. Dan ini juga mungkin menjadi sebuah edukasi dan juga inspirasi untuk masjid-masjid lain juga Pak ya. Karena dengan menggunakan medsos ini ternyata efeknya tuh lebih masif. Kalau kita menyebarkan, mohon maaf nih, ya mungkin dulu ya ada masanya ya. Setiap zaman ada perlengkapannya. Kalau dulu kan memang perlu proposal. Tapi kalau sekarang dengan kalau mau door to door tuh lama, tapi dengan adanya medsos, dengan adanya Ustadz Eri, langsung ya real time ya Pak ya. Real time. Apa yang dilakukan saat ini bisa langsung dilihat oleh pemirsa dan pemirsa pun langsung menyumbang saat itu juga dari seluruh dunia bahkan. Dari beberapa negara. Tapi alhamdulillah kita ada kedatangan Ustadz nasional yang dikenal di kalangan generasi muda dan para seni grafis ya. Itu Ustadz Eri Sulaiman. Tapi kita tidak perlu, mungkin pada waktunya mungkin ustadz-ustadz dari lokal juga bisa tampil. Ini alhamdulillah Allah sudah mentakdirkan sebagai wasilah untuk mencapai keinginan kita itu ada Ustadz Eri itu di masa Covid. Covid yang membawa berkah. Kalau enggak Ustadz Eri tidak ke Palembang, tidak terhalang perjalanannya. Nah, itu bukan kebetulan. Itu grand design dari Allah. Desain dari Allah. Tapi nanti untuk yang akan datang di masjid-masjid lain tidak usah kedar kebetulan nggak ada Ustadz Eri. Ustadz lokal kita banyak. Seperti kita sekarang ini kerjasama dengan mengharapkan dukungan dari Kang Reno. Kita melihat Kang Reno ini pernah tampil di sini. Ini potensi yang luar biasa. Mengapa Kang Reno ini tidak kita ajak bersama-sama meyakinkan bahwa potensi kearifan lokal itu hebat juga. Tidak kalah. Cuman masalah belum terpublis. Bung Reno ini saya lihat sudah ini ada buku juga Pak? Banyak buku-buku yang lain. Ada salah satu buku yang saya baca, yang orang yang kita banggakan itu adalah menjadi kebanggaan dari anak-anak kita. Itu Bung Reno. Jadi bagaimana masjid ini menjadi kebanggaan adalah kebanggaan pemuda-pemuda unggul. Itu bagaimana ceritanya? Mungkin melalui Bung Endi bisa related sekali sebetulnya. Dan juga ini katanya tadi tidak hanya menjadi role model untuk
kalangan sendiri, tapi juga untuk anak-anak juga ya. Iya. Tuh. Ini gimana nih, Ustaz Reno? Ya, Masya Allah ya, ketika bicaranya pemuda unggul juga akan lahir dari masjid, Masya Allah. ya perlahan demi perlahan insya Allah itu akan menjadi sebuah yang akan terwujud lah kan ya. Ya. Ketika kita menjaga satu hal yang positif, misalnya membangun peradaban dari masjid gitu kan. Nah kita selain apa tadi yang dijelaskan Pak Dr. Najib tadi, lingkungan bagus, juga kita akan memberikan pendidikan dari masjid kan. Nah memang ketika nanti pendidikan ini kita butuh SDM lokal. Misalnya kita berkunjung ke masjid sekitar MBR. Nah berarti di masjid itu kan nanti ya insya Allah pasti banyak orang baik juga gitu kan. Ya, kalaupun memang belum ada, kita coba akan hadirkan dari luar yang akan mengisi kajiannya, misalnya untuk orang tuanya seperti apa, untuk remajanya seperti apa, materi-materinya. Nah disitulah akan ada perbaikan SDM. Nah harapannya SDM-nya menjadi SDM unggul. Betul. Apalagi kalau SDM ini mendengar apa yang disampaikan Allah, apa yang disampaikan Rasulullah, yang pasti garansinya itu dari langit, gitu kan? Jangankan gini, orang yang kuliahnya mohon maaf ke universitas umum saja bisa jadi orang hebat, bisa jadi orang terkenal, bisa jadi pemimpin hebat. Apalagi ini yang kita kenalkan adalah ilmu tentang Allah, ilmu yang disampaikan Rasulullah. Maka bukan hanya terkenal di bumi, tapi viral juga di langit. Wah, luar biasa itu. Masya Allah. Jadi, Bung Andy, sebetulnya dulu kan pertama kali kita diskusi dengan Kang Reno ini. Beliau ini kan selalu dalam jumlah masa yang besar. Saya bilang saya ini Kang Reno dosennya komunikasi. Kalau kita menyampaikan pesan yang besar itu di dalam ilmu komunikasi ada 3 tahapan. Pertama adalah namanya tahap pengetahuan, kedua sikap, ketiga keterampilan. Pengetahuan itu menambah ilmu tentang mindset. Oh ya. Tadi mindsetnya tentang Islam ya, tentang peran masjid. Sikap itu mereka merubah dari tidak mau ke masjid menjadi ke masjid dan melaksanakan apa-apa yang akan dikerjakan. Yang ketiga adalah keterampilan, menjadi mahir. Nah itu yang kita ajarkan. Jadi kalau kita hanya dalam jumlah yang besar mengumpulkan, tapi tidak terbentuk kader sebagai inovator, barangkali itu termasuk yang sia-sia. Orang hanya senang cuma cukup pengetahuan saja. Kita tidak ingin merubah pengetahuan, tapi harus sikap menyatakan bersedia dan mereka juga mampu, mahir melaksanakan. Itu intinya juga. Kita harap nanti di Palembang ini kita ingin mengidolakan sebetulnya Bung Andy. Ada kawasan baru sebetulnya ya, yang di situ menjalankan seperti orang-orang terdahulu. Syariat hubungan kekeluargaan yang Islami itu. Itu kita harapkan mungkin di Palembang Ilir ini heterogen ya. Nanti mungkin di kawasan seberang Ulu itu bisa jadi kawasan baru. Dan yang jelasnya ini berawal semuanya dari sebuah mimpi yang akan bisa diwujudkan kalau kita bersinergi atau sinergitas bersama-sama. Yang paling penting yang dibutuhkan adalah orang-orang yang berkompeten dan konsisten, gitu. Untuk mewujudkan ini suatu mimpi besar ini, Kang Reno ya, harus memang dibutuhkan kompetensi dan konsistensi, gitu. Baik, ini kalau mau diteruskan mungkin panjang sekali, tapi kita mungkin ada closing statement saja dari Pak Najib dan juga Kang Reno. Tapi sebelum closing statement ini, saya melihat ini ada 2 mahakarya yang luar biasa dari Kak Reno sama Pak Najib. Nah ini sekarang saya balik nih pengen. Kalau biasanya Pak Najib bawa buku atau Kak Reno bawa buku kan mengulas sedikit tentang bukunya. Sekarang ditukar. Pak Najib, nanti tolong dikupas sedikit, diulas sedikit mengenai buku Kak Reno, dan Kak Reno mengupas tentang bukunya Pak Najib. Dan juga ini Kak Reno, Pak Najib ini dikenal juga dengan salah satu pencetus lah ide untuk Palembang Ulu nih. Sedikit dijelaskan ini Pak Najib. Ya sebetulnya ide wacana yang berkembang di masyarakat sejak tahun 2004 ya. Sampai 2014 ada keinginan terbentuknya daerah otonomi baru Palembang Ulu. Kabupaten atau Palembang Ulu. Nah kebetulan saya pernah tinggal di 8 Ulu masa waktu SMA ya.
dan juga sekarang saya redaktur dari Berita Pagi. Iya. Di dalam tulisan pertama kali muncul di awal Agustus, saya minta pendapat masyarakat bagaimana kalau wacana Palembang Ulu ini kita bangkitkan lagi. Oh ya. Batang yang terendam itu kita bangkitkan lagi. Rupanya mendapat respek yang sangat positif dari masyarakat. Alhamdulillah kita sudah melakukan beberapa kali diskusi, dari target 5 kali diskusi di Berita Pagi ya, itu kita hanya 3 kali, dan sudah mengkerucut, mengkristal bahwa masyarakat siap untuk mendukung jika ada orang yang bersedia menjadi presidium dan mendeklarasikan untuk proses pembentukan daerah otonomi baru Palembang Ulu. Insya Allah tanggal 21 Oktober tahun 2022 ini kita akan deklarasikan bersama masyarakat untuk membentuk daerah otonomi baru Palembang. Oh. Mudah-mudahan ini mendapat dukungan sepenuhnya. Jadi niat baik ini juga sudah direspon dengan sangat positif oleh masyarakat ya. Tidak hanya mungkin tidak hanya di kawasan seberang Ulu, tapi juga seberang Ilir. Ya. Dalam artian masyarakat Palembang secara keseluruhan. Jadi ya, kawasan khusus kita bangun tadi, kampung yang cita dengan budaya-budaya tradisional yang kembali suasana keagamaan yang kebetulan mayoritasnya adalah Islam. Dan juga ini semangat Palembang Darussalam. Palembang Darussalam, betul. Iya. Baik. Baik, ini kayaknya kalau mau dilanjutkan lagi terlalu banyak durasinya, nanti akan kita bagi lagi segmennya karena ini sangat menarik. Kalau kita habiskan di segmen ini saja sayang. Nanti kita bahas, kayaknya menarik memang Bang Endi tentang Palembang Ulu itu. Lebih detail lagi mungkin di episode selanjutnya kayaknya. Biar pindah lagi ke sini lagi ya. Jangan bosan-bosan. Oke, sebelum kita akhiri closing statement dulu nih. Kalau dari saya, bismillah, kalau misal kita punya program baik untuk umat, dalam hal ini membangkitkan masjid-masjid sekitar. Jadi bukan hanya masjid MBR yang bangkit, tapi masjid-masjid lain kita akan ajak gimana kita berjuang bersama menjadi poros kebangkitan umat di sekitar lingkungan masing-masing. Dan insya Allah saya siap bergabung dan juga mendukung program-program tersebut. Insya Allah mudah-mudahan juga Pak Dr. Najib, kita ini kan disaksikan orang-orang baik semua, insya Allah yang ingin berkontribusi, kita tentu menyambut gitu kan. Kita yakin di luar banyak pakar yang lebih hebat, banyak anak muda yang lebih powerful untuk mengembangkan ide-ide yang kita sampaikan. Mari merapat ke MBR. Insya Allah kita bisa berkolaborasi menjayakan Indonesia. Kita mulai dari masjid. Bismillah. Jadi closing statement ya. Sebetulnya 3 saja pendek. Closing statement itu terkait dengan ide kita ini ya, bersama ya, kolaborasi ini. Itu aku mataku, Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Yang kedua MBR. MBR itu merupakan singkatan menebar berkah dan rahmat. Sebagai penutup dari saya ini pada generasi muda khususnya, buah sawit ditebar di hutan. Dari masjid mari kita tebar kemaslahatan. Masya Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi yang mengucapkan kepada dua narasumber kita yang luar biasa, Pak Dr. Najib Asmani dan juga Kang Reno Anugrah Pratama ya, MPD, yang telah membawa perbincangan kita yang tadinya santai tapi syarat akan makna ya, dan mudah-mudahan mengandung nilai-nilai inspirasi, motivasi, edukasi dan juga informasi. Dan juga mengucapkan terima kasih kepada pemirsa yang sudah mendengar dan menyimak acara ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan mendapatkan ibrohnya dan manfaat untuk kita semua. Akhir kata saya diruskan, pamit, dan jangan lupa terus saksikan program-program dari Aku Mataku TV dan juga MBR TV, dan juga yang ingin bergabung atau donasi bisa lihat di sini di running text bawah ini nantinya. Baik, dari kami sekian. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe untuk kemajuan dakwah kita. Siapa tahu ini jadi amal jariah kita untuk kita semua dan mengalir parnya ke anak cucu kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.